Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan contoh soal tes kepribadian, khususnya untuk teman-teman yang akan mendaftar sebagai anggota kepolisian gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Saya akan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai saya, meskipun ada tekanan atau godaan untuk menyimpang. A sering, B jarang, C selalu, D tidak pernah. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, saya akan menjawab yang C ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita menjawab selalu pada kondisi pada nomor 1 ini, maka ini akan menunjukkan bahwa kita memiliki karakter ya teman-teman. Kita memiliki yang namanya karakter. Ini penting sekali bagi seorang anggota polisian gitu ya, untuk memiliki karakter dan komitmen pada nilai-nilai yang benar ya. Di sini kan dikatakan nilai-nilai saya dan prinsip. Dan ini adalah sesuatu yang benar ya, karena bisa tahan dari tekanan dan godaan untuk melakukan penyimpangan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Setelah melakukan kesalahan, saya selalu berusaha memahami apa yang salah agar tidak terulang kembali. A selalu, B sering, C jarang, D tidak pernah. Kalau untuk nomor 2 ini, saya akan memilih opsi yang A ya teman-teman, selalu. Karena dengan kita memilih opsi A ini akan menunjukkan kita telah memiliki yang namanya kematangan ya, kematangan dalam sikap gitu ya, dan juga komitmen dalam aspek pengembangan diri gitu ya. Karena kita kan terus-menerus konsisten untuk melakukan refleksi gitu ya. Di sini dikatakan saat melakukan kesalahan selalu berusaha memahami apa yang salah teman-teman gitu ya, sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Itu menandakan bahwa kita selalu refleksi terhadap apa yang sudah kita lalui, sehingga kedepannya kita bisa lebih bijaksana lagi. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yakni saya merasa marah atau kesal ketika ada orang lain yang mengkritik pekerjaan saya. A sangat setuju, B setuju, C sangat tidak setuju, atau D tidak setuju. Nah, kalau untuk nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat gitu ya adalah yang opsi C teman-teman, sangat tidak setuju gitu ya. Karena pertanyaan ini akan digunakan untuk mengukur bagaimana kalian dalam mengelola emosi ya, mengelola emosi kalian gitu. Jadi bagaimana kalian ketika mendapatkan kritikan, apakah kalian tiba-tiba langsung marah, apakah kalian bisa menahan diri kalian gitu ya, dan kalian memang objektif dalam menerima berbagai macam kritik gitu. Karena kan yang namanya kritik kan tidak selalu sifatnya itu negatif ya, bisa juga kritik yang konstruktif ya, atau artinya kritik yang membangun lah, membangun diri kita akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 4 teman-teman. Saat melihat ada masalah, saya akan langsung mencari solusi daripada menunggu instruksi dari atasan. A jarang, B selalu, C sering, D tidak pernah. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, kalau saya akan memilih yang selalu ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita menunjukkan bahwa kita selalu mencari solusi gitu ya,
dari sebuah permasalahan tanpa menunggu instruksi dari atasan, itu menunjukkan bahwa kita ini memiliki sikap yang proaktif, teman-teman ya. Proaktif gitu. Nah, tidak hanya proaktif ya, tapi juga menunjukkan bahwa kalian dianggap memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah gitu ya. Karena di sini ada kaitannya dengan masalah, teman-teman ya. Gitu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Saya merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pandangan atau gaya hidup sangat berbeda dari saya. A. Tidak setuju, B. Setuju, C. Sangat tidak setuju, atau D. Sangat setuju. Untuk nomor 5 ini, kalau saya akan memilih yang C, teman-teman. Kita bisa aja berbeda ya dalam memilih sebuah opsi jawaban bergantung dengan sudut pandang kita. Jadi kalau saya akan memilih sangat tidak setuju gitu ya. Kenapa gitu? Karena yang namanya kita dalam berinteraksi gitu ya, itu tentunya kita akan berjumpa dengan berbagai macam karakter, kepribadian yang dari orang-orang yang ada di sekitar kita nih, teman-teman. Gitu ya. Dengan kita bisa menerima berbagai macam perbedaan itu, maka kita akan dianggap orang yang toleran lah gitu ya, orang yang toleran, kemudian punya rasa hormat lah gitu ya, toleran terhadap perbedaan gitu ya, terhadap perbedaan gitu. Ini sangat baik ya teman-teman ya. Ini menunjukkan sikap kita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Lanjut ya, nomor 6. Masalah pribadi seringkali mengganggu konsentrasi saya saat sedang bekerja. A. Selalu, B. Sering, C. Tidak pernah, atau D. Jarang. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 ini, kalau saya akan memilih yang tidak pernah gitu ya. Tidak pernah. Kenapa? Karena di dalam pertanyaan ini atau pernyataan ini, kalian akan diukur seberapa profesional gitu ya, profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Karena kan di sini dikatakan masalah pribadi bisa saja mengganggu konsentrasi kalian saat sedang bekerja. Nah, tentunya kita sebagai profesionalisme gitu ya, dituntut untuk ya apapun permasalahan yang ada di rumah kita, dengan pasangan kita gitu ya, dengan keluarga kita, ya tidak mengganggu kinerja kita saat di lingkungan pekerjaan gitu. Nah, maka dari itu di nomor 6 ini ditanyakan adalah berkaitan dengan profesionalitas atau profesionalisme kita sebagai seorang anggota polisian gitu ya. Bisa nggak kita memisahkan antara masalah keluarga dengan masalah di pekerjaan gitu. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nomor 7, saya menerapkan aturan yang sama kepada semua orang tanpa memandang kedudukan atau hubungan pribadi. A. Tidak pernah, B. Selalu, C. Sering, D. Jarang. Untuk nomor 7 ini saya pilih yang selalu ya. Kenapa? Karena dengan kita memegang teguh prinsip ini, maka kita akan menunjukkan bahwa kita ini menjunjung tinggi yang namanya keadilan, teman-teman ya. Kita bersikap adil. Ya, jadi contohnya apa? Ya ini, menerapkan aturan kepada semua orang dengan sama, tanpa melihat kedudukannya dan hubungan pribadi kita dengan orang tersebut gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita ini bisa berlaku adil gitu. Poin pentingnya di situ ya untuk nomor 7 ini. Lanjut nomor 8. Saya mudah merasa putus asa jika menghadapi kemunduran atau kegagalan awal. A. Sangat setuju, B. Setuju,
C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Untuk nomor 8 ini kalau saya akan memilih sangat tidak setuju ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan saya memilih sangat tidak setuju, itu menunjukkan bahwa kita ini punya kemampuan untuk bisa bangkit kembali gitu ya. Kemampuan bangkit kembali. Karena tidak semua orang itu bisa up lagi atau bangkit lagi ketika dia mengalami kemunduran gitu ya, atau kegagalan di awal. Kadang kita capek gitu kan. Padahal salah satu sikap positif dari seseorang gitu ya, ketika dia bisa bangkit dari keterpurukan yang dia alami, itu disebutkan di dalam pernyataan nomor 8 ya teman-teman. Kita lanjut nomor 9. Saya aktif mencari peluang untuk mempelajari hal-hal baru atau meningkatkan keterampilan saya. A. Tidak pernah, B. jarang, C. selalu, atau D. sering. Untuk pertanyaan nomor 9 ini saya akan memilih yang C ya teman-teman, selalu teman-teman. Kenapa? Karena di nomor 9 ini adalah sebuah pernyataan yang mengukur seberapa kalian punya komitmen teman-teman. Gitu ya. Komitmen terhadap apa? Terhadap pengembangan diri kalian. Gitu ya, pengembangan diri. Dan tentunya itu adalah sikap yang baik gitu ya, karena kita semakin bertambahnya usia gitu ya, akan bertambah pengetahuan kita, pengalaman kita. Tentunya itu akan berdampak pada kemampuan kita dalam mengambil keputusan ya teman-teman. Karena di nomor 9 kan dinyatakan ya, mencari peluang untuk mempelajari hal-hal baru atau meningkatkan keterampilan kalian gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nih, saya dapat berpikir jernih dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Untuk pertanyaan nomor 10 ini opsinya A. tidak setuju, B. sangat setuju, C. setuju, atau D. sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan nomor 10 ini jawaban yang tepat ya menurut saya adalah opsi yang B teman-teman, sangat nggak setuju gitu ya. Mohon maaf, sangat setuju. Kenapa kok sangat setuju? Karena di dalam pertanyaan nomor 10 ini kita akan diukur kemampuan kita dalam hal ketenangan teman-teman ya. Ketenangan. Apa? Karena di sini kita didapatkan satu situasi di mana kita bisa berpikir jernih, kita bisa bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Kalau kita panik teman-teman, maka pengambilan keputusan kita itu akan relatif mengalami banyak kesalahan atau kekeliruan gitu ya. Perlu sikap yang namanya ketenangan teman-teman, sehingga dalam situasi yang tidak terduga, yang darurat sekalipun, kita bisa mengambil keputusan dengan sangat baik gitu ya. Oleh karena itu, sebagai seorang calon penegak hukum, kalian kan pasti tetap akan diminta untuk mengambil keputusan secara cepat gitu ya, dan tepat meskipun kalian sedang di bawah tekanan gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 10 ini menunjukkan bahwa mengukur tentang ketenangan kalian dalam sikap tenang kalian dalam menghadapi berbagai macam situasi darurat gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman 10 contoh tes kepribadian beserta dengan jawaban dan pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.